Dokter Indonesia, saya bersama Michelle masih di Kota Lembang, Bandung nih. Kita lagi asik naik perahu nih, Michelle. Iya. Seru ya, seru naik perahu ya. Tapi kayak dari tadi kapalnya goyang-goyang gitu, Dok. Ini sebenarnya bikin kita agak sedikit mabok nih. Michelle Iya. mabok nggak? Enggak sih, cuman kebayang kalau misalkan lebih lama lagi mungkin 1 jam kayak gini aku bisa mual. Iya. Tapi emang katanya orang naik kapal tuh Iya. sering banget mual tuh Sebenarnya kenapa naik ya, Dok? kapal, naik kendaraan yang bergerak itu sebenarnya bikin kita mudah untuk mabok. Ya, jadi ada caranya, ada triknya nih supaya kita nggak terlalu mabok pada saat kita berkendaraan, terutama kalau lagi naik kapal gini. Iya. Mau tahu diapain nih biasanya? Mau, Dok. Nih yang pasti ya, jangan duduk di depan kayak misal gini ya. Salah dong. Jadi siap-siap lebih mabok dari saya ya. Iya. Saya lebih tengah pemirsa. Jadi kalau di tengah ini lebih stabil. Yang paling depan dan paling belakang itu biasanya goyangan kapalnya akan lebih dirasa. Ya. Kemudian nih kalau lagi mabok gini, jangan lihat airnya. Jangan lihat airnya, tapi lihat pemandangan. Ya, lihat yang jauh. Ya, ini membuat supaya mata kita tertipu, artinya tersamarkan, tidak kita lihatkan yang bergeraknya. Oh gitu, jadi lihatnya kayak Ya, yang yang indah saya aja. itu lihat tuh, kita lihat kan Awan dia bagus pegunungan, ya, gunungnya gunung. bagus, ya. Itu ada orang lagi makan tuh. Ya. Itu triknya. Kemudian berikutnya jangan sambil main handphone. Ya. Jadi iya, atau iya. main handphone, baca buku atau mengerjakan sesuatu sambil kita di dalam kendaraan, ke dalam kapal itu bikin otak kita semakin bingung. Ya, di otak kita ini, di telinga kita ini ada satu organ yang namanya organ vestibuler. Dia mengatur keseimbangan. Ya, jadi kalau bingung nih kita lihat tulisan, kemudian tempat kita duduk itu juga bergerak. Itu keseimbangan kita akan jadi terganggu. Oh malah bikin mual Bikin terus mual, ya. bikin apa mual. Nah, yang berikutnya adalah tadi, ya kalau mau lebih nyaman adalah minum obat anti mual sebelum perjalanan. Oh gitu. Ya, itu cukup membantu. Tapi biasanya memang obat anti mual itu efeknya adalah bikin kita tidur. Ya, Iya, jadi iya. kalau perjalanan kita tidur, jadi Makanya kita nggak sadar nggak jadinya sadar. kan. Nggak merasakan goyangan-goyangan kapal atau goyangan kendaraan yang kita naikin. Ya. Oh, gitu. Nah, satu lagi nih, kalau memang tetap terasa mual, kemudian rasa ingin muntah, ya dimuntahkan saja. Ya, jadi artinya jangan ditahan. Kalau ditahan tuh malah rasanya malah campur aduk, malah nggak enak. Biar lebih lega Biar gitu lebih justru lega, ya. Duh, kenapa sih? Itu ya, mahnya kambuh Iya ya? nih, kayaknya mah Aduh, kambuh, mah Dok. kambuh. Ayo deh. Aduh, Mas, sakit. Mas, kita ke itu Mas, berhenti dulu Mas. Mau beli makanan nih, misalnya sakit lambungnya nih. Iya. Ya, ya, sabar ya. Oke, yuk, yuk. Nih makanin dulu deh sementara misal. Nih, ya ada permen karet nih, lumayan untuk supaya nggak terlalu perih lambungnya. Ini nggak apa-apa, Dok. Nggak apa-apa, sok dikunyah aja ya. Ini lumayan mengurangi nyeri mahnya. Nih ya, kan ada rasa mintnya juga. Ini rasa mintnya juga bisa sedikit meredakan nyeri ulu hatinya. Oke, sambil kita cari makanan ya sama minum ya. Yuk. Oke, udah agak enakan? Yuk kita jalan yuk, kita cari makanan. Gimana Michelle? Udah agak enakan tadi dikasih permen karet? Mendingan sih, Dok. Ya, oke nih. Kamu tadi pagi nggak sarapan, jadi aja masalah lambungnya nih. Ini udah banyak makanan. Michelle mau pesen apa tuh? Minuman juga ada yang jual di sini. Aus sih, Dok. Hah? Mau Mau minum kopi apa? kali ya? Kopi. Aduh, Michelle, ini lambung lagi bermasalah nih. Kenapa kamu rasa perih? Itu sebenarnya karena asam lambungmu naik. Ya, jadi kamu kan lagi nggak sarapan, kemudian dia ada metabolisme asam lambung yang berlebihan, kemudian dia naik ke atas, jadi rasanya perih banget. Nah, kalau lagi perih gini dikasih kopi, waduh, rasanya tambah perih lagi. Gitu Paling ya? bagus sih minum air putih. Kalau enggak tuh kayaknya ada yang jual air kelapa tuh. Kita minum air kelapa aja di sana. Jadi kalau minum kopi malah tambah sakit ya? Iya, kopi, teh, jus itu yang bisa merangsang asam lambung. Kemudian makan pedas, makan asam-asam. Wah, itu bisa bikin tambah perih lambungnya. Jadi hati-hati ya, pilih aja kita cari makanan yang aman buat lambung. Ya udah kalau sambil nanti gitu habis itu kita minum duduk terus kita es kelapa Ya, es sekalian kelapa. makan boleh, ya Dok? makan tuh ada bubur ayam tuh. Nggak boleh Ya. iga bakar aja, Dok. Iga bakar tuh, waduh itu kerja keras itu lambung untuk mencerna iga tadi. Ya, belum dagingnya, belum minyaknya, belum bumbu-bumbunya. Wah, pokoknya sekarang kita tenangkan dulu lambungmu, kita makan yang lunak-lunak dulu. Nanti kalau udah enak lambungnya, baru nih boleh kita pesan makan makanan yang lain. Ya, Iya, Dok. minumnya juga boleh minum yang lain kalau lambungnya udah aman. Ini kita amankan dulu lambung Michelle, ya. Ini Nah, bubur. Ini dia bubur ayam, ya. Ibu,
Ada bubur ayamnya, Bu. Ya, saya beli satu deh, Bu, bubur ayamnya, Bu. Ya. Jangan pakai sambal ya, Bu ya. Oke, jangan dikasih cuka juga, Bu. Nggak pakai cuka kan, Bu? Sini. Yaudah, misal nanti saya bawa deh. Kita duduk sana deh. Nanti kita cari air kelapanya, kamu duduk dulu deh di situ. Nanti saya cariin air kelapanya, kayaknya masih jauh tempatnya. Makasih, Dok. Yuk, misal. Nah, ini misal minumnya nih ya. Kalau lagi mah tuh lebih bagus minum air kelapa. Dokter nggak makan? Misal dulu deh, yang penting deh. Ya kasihan kamu lambungnya udah perih banget kayaknya ya. Mesti makan dulu, nanti saya gampang dah cari makan yang lain. Ini bagus ya, Dok, air Iya, kelapa. air kelapa ya. Jadi pokoknya kalau lagi lambungnya bermasalah ini, usahakan deh cari makanan atau minuman yang aman untuk lambung kita. Ya, tadi kayak bubur gini boleh. Kalau misalnya mau makan buah-buahan kayak pepaya boleh, pisang kepok itu juga bagus untuk lambung kita. Pokoknya menetralkan asam lambungnya supaya nggak perih banget ya. Gitu. Oke, madu juga boleh. Ya, ada beberapa. Kemudian juga ada jahe. Kalau mau minuman jahe juga bisa. Kue jahe. Suka kan kue jahe? Suka. Spekulasi. Ya, itu bagus. Itu ada anti-emetiknya, anti-mualnya. Jadi itu bisa menetralisir. Yuk, sambil dimakan deh. Gitu. Biar lambungmu. Emang kalau mah perut tuh nggak boleh kosong ya, Dok? Yes, pokoknya kalau mah itu yang penting harus teratur makannya, nggak boleh kosong. Terus kalau orang yang puasa gitu gimana dong, Dok? Kan mereka kan dari pagi sampai maghrib, perutnya kosong, padahal punya mah. Jadi sebenarnya gini, yang penting adalah kalau bulan puasa atau orang lagi berpuasa itu dia kan makannya lebih teratur sebenarnya. Ada sahur, pada saat sahur, kemudian pada saat buka itu dia jamnya pas. Jadi kalau makan kita teratur, tubuh kita pun juga akan menyesuaikan dengan itu. Nah kalau yang nggak puasa, ini justru makannya nggak teratur. Ya ada makan sedikit, nanti beberapa jam lagi harusnya diisi makanan, kosong nggak diisi makanan. Jadi asam lambungnya itu bingung produksinya. Kemudian jenis makanannya. Ya, makanan-makanan berlemak, makanan-makanan yang asam, yang pedas itu biasanya akan menimbulkan asam lambung kita meningkat. Iya, aku suka yang asam-asam lagi kalau makan soto, jeruknya banyakin, makan bakso suka gitu. Ya, jadi kalau goreng-gorengan nih kayak ada kerupuk kulit yang segala macam itu juga sebenarnya ada sih yang bilang katanya ini untuk mengatasi masalah mah, tapi sebenarnya kan itu dia mengandung minyak, ada lemak yang cukup tinggi. Justru lambung akan bekerja lebih keras lagi untuk mencernanya. Tapi ada nih yang asam-asam, minuman yang asam yang boleh diminum untuk sehat untuk sakit. Apa tuh, Dok? Yogurt. Oh, yogurt, aku suka. Yogurt itu bagus untuk pencernaan, ya, bagus untuk ini karena dia di situ memang dia ada satu zat yang membuat lambung kita lebih terlindungi. Bakteri baik. Ya, ada bakteri baik, betul, ya, ada bakteri baik yang membuat lambung kita menjadi lebih bagus, pencernaan kita lebih bagus, kemudian buang air besar kita lebih lancar. Nah, kamu tadi minum obat mah nggak sih sebelum kesini? Udah sih, Dok, tapi aku tuh suka bingung gitu loh, sebenarnya tuh yang bener tuh minumnya sebelum atau sesudah makan gitu. Ya obat mah kan tadi tujuannya sakit mah adalah karena asam lambung yang berlebih. Jadi obat mah tujuannya adalah untuk menetralisir asam lambungnya. Jadi sebelum dia berlebihan, dia minum dulu obat mahnya, kemudian setengah jam kemudian baru diisi dengan makanan. Sehingga lambungnya sudah netral dulu, asam lambungnya sudah netral, kemudian dia diisi makanan. Jadi lebih enak pencernaannya. Ya memang itu jenis-jenis antasida ya untuk obat mah antasida, tapi jenis obat mah lain ada juga beberapa yang diminum setelah makan, tapi biasanya atau umumnya diminum setengah jam sebelum makan. Gitu. Ya, lanjutin deh makannya deh. Ya, saya mau jalan dulu, mau cari makanan yang lain. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, masih banyak informasi menarik lainnya, tetap di Dr. Oz Indonesia. Yuk, aku jalan dulu ya. Iya, Dok.